Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 8 sekolah menengah pertama halaman 18 sampai dengan 20. Kurikulumnya adalah kurikulum Merdeka Belajar cetakan buku tahun 2021. Halaman ini termasuk ke dalam bab yang pertama, yaitu menyederhanakan bentuk aljabar. Pembahasannya pada semester yang pertama. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe. Dan tak lupa untuk aktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silakan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 18 pada bagian Q. Dari jumlah pasangan berikut ini, mana yang menghasilkan bilangan ganjil dan mana yang menghasilkan bilangan genap? Yang pertama, ganjil ditambah dengan genap maka akan menghasilkan bilangan ganjil. Genap ditambah dengan genap maka menghasilkan bilangan genap. Dan ganjil ditambah ganjil akan menghasilkan bilangan genap. Bilangan genap adalah bilangan yang habis dibagi dua. Dengan kata lain, bilangan genap merupakan kelipatan 2. Oleh karena itu, jika kita misalkan M adalah bilangan bulat, maka bilangan genap dapat dinyatakan dengan 2M. Bilangan ganjil tidak habis dibagi 2. Dengan kata lain, bilangan ganjil selalu lebih besar satu dari suatu bilangan genap. Oleh karena itu, jika kita misalkan N adalah bilangan bulat, maka bilangan ganjil dapat dinyatakan dengan 2N plus 1. Perhatikan, karena bilangan genap itu adalah bilangan yang habis dibagi 2, itu akan sama saja dengan bahwa bilangan genap itu adalah kelipatan dari 2. Sehingga apabila kita gunakan simbol, maka dapat dinyatakan bahwa bilangan genap itu adalah 2M. Sedangkan untuk bilangan ganjil, karena tidak habis dibagi 2, maka dia akan lebih satu bilangan, maka simbolnya adalah 2N plus 1. Yang pertama, Dewi menjelaskan mengapa jumlah bilangan genap dan ganjil hasilnya adalah bilangan ganjil seperti berikut ini. Jika kita menjumlahkan bilangan ganjil 2N plus 1 ke bilangan genap 2M, maka kita memperoleh dua pasangan bilangan M ditambah N. Dan tersisa satu lingkaran yang tidak berpasangan, seperti terlihat pada gambar. Oleh karena itu, jumlah bilangan genap dan bilangan ganjil adalah bilangan ganjil. Dengan menggunakan cara Dewi, jelaskan hasil 2 dan 3 pada Q. Maka jawabannya, pada hasil yang kedua, pada Q di atas, di mana genap dengan genap hasilnya adalah genap. Perhatikan, ini adalah bilangan genap, yaitu kelipatan 2. Maka kita simbolkan dengan 2M. Kemudian ditambah lagi dengan bilangan genap. Bilangan genap itu adalah kelipatan 2, berarti pasangannya 2. Kita simbolkan dengan 2N. Maka M itu akan ditambah dengan N, hasilnya adalah genap. Yang ketiga adalah ganjil ditambah ganjil, hasilnya adalah genap. Perhatikan, ini adalah bilangan ganjil, di mana ada pasangan ada satu bulatan yang tidak berpasangan, artinya plus 1. Ditambah lagi 2N plus 1, yaitu ganjil berpasangan dan ada satu yang tidak berpasangan, artinya hanya satu. Ini adalah bilangan ganjil. Ganjil ditambah ganjil adalah bilangan genap, karena awalnya berpasangan, di sini tersisa 1, di sini tersisa 1,
maka ini bisa dipasangkan menjadi satu pasangan, maka ini adalah bilangan genap. Sehingga disimpulkan bahwa M ditambah N ditambah satu pasang. Jadi satu pasang itu satu dari bilangan ganjil pertama ditambah kelebihan satu dari bilangan ganjil yang kedua. Heru menjelaskan mengapa jumlah dari bilangan genap dan bilangan ganjil adalah bilangan ganjil dengan menggunakan bentuk aljabar seperti berikut. Lengkapi penjelasan Heru dengan misi kotak kosong dengan bentuk aljabar atau kata-kata yang tepat. Ini adalah cara Heru. Jika kita misalkan M dan N adalah bilangan bulat, maka bilangan genap dapat dinyatakan dengan 2M dan bilangan ganjil dinyatakan dengan 2N plus 1. Jumlah bilangan genap dan bilangan ganjil adalah berarti 2M ini adalah bilangan ganjil ditambah bilangan genap, berarti 2M untuk bilangan genap ditambah bilangan ganjil. Bilangan genapnya adalah 2M ditambah bilangan ganjilnya adalah 2N plus 1, sehingga hasilnya adalah 2M ditambah 2N plus 1. 2M ditambah 2N sama saja dengan 2 dikali dalam kurung M ditambah N, kemudian ditambahkan 1. Karena M dan N ini adalah bilangan bulat, maka 2 dikali 2M, 2 dikali dalam kurung 2 M ditambah N ditambah 1 itu adalah bilangan ganjil. Kenapa? Karena ada kelebihan 1. Oleh karena itu, jumlah bilangan genap dan bilangan ganjil adalah bilangan ganjil. Yang ketiga, Asep menjelaskan 1 dan 2 di atas dengan memisalkan bilangan genap sebagai 2M dan bilangan ganjil dengan 2M plus 1. Jelaskan apakah cara Asep itu benar atau tidak. Jawabannya iya, benar. Kenapa bisa seperti ini? 2M kita ibaratkan, kalau kita misalkan bahwa bilangan bulatnya adalah 2M, bilangan ganjilnya adalah 2M plus 1. Nah, maka ini adalah bilangan genap, 2M itu adalah bilangan genap, dan 2M plus 1 itu adalah bilangan ganjil, yaitu bilangan ganjil berurutan. Contohnya 4 dan 5. Nah, kalau M-nya misalnya 2, berarti 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Kemudian 2 dikali 2M plus 1 berarti 2 dikali 2 ditambah 1 hasilnya adalah 5. Maka ini adalah bilangan genap dan bilangan ganjil yang berurutan. Begitu juga jika M-nya adalah 5. Jika M-nya adalah 5, maka bilangan genapnya adalah 2M, yaitu 2 dikali 5 hasilnya 10. Dan bilangan ganjilnya adalah 2M plus 1, yaitu 2 dikali 5 10 ditambah 1 11. Nah, maka ini adalah benar. Ini adalah bilangan ganjil dan ini adalah bilangan genap dan ini adalah bilangan ganjil yang berurutan. Dengan menggunakan bentuk aljabar, tuliskan penjelasan 2 dan 3 pada Q di halaman sebelumnya. Coba jelaskan kepada temanmu dengan cara tersebut. Jika M dan N adalah bilangan bulat, maka bilangan genapnya adalah 2M dan 2N. Maka jumlah dua bilangan genap adalah 2M ditambah 2N. Berarti ini adalah genap. Jadi M yang pertama adalah genap, N yang kedua juga adalah 2N yang kedua juga adalah bilangan genap. Jadi 2M ditambah 2N adalah 2 dikali M ditambah N. Maka M ditambah N adalah bilangan bulat. Maka 2 dikali dalam kurung M ditambah N adalah bilangan genap. Kenapa bilangan genap? Karena habis dibagi 2. Sehingga jumlah bilangan genap ditambah bilangan genap adalah bilangan genap. Yang kelima, dengan meninjau kembali apa yang telah kamu pelajari hingga saat ini, buatlah kesimpulan terhadap tiap pertanyaan berikut. Bagaimana cara menyatakan pernyataan berikut menggunakan variabel 3 bilangan berurutan? 3 bilangan berurutan dapat kita gunakan variabel yaitu N. Bilangan selanjutnya adalah N plus 1. Bilangan selanjutnya adalah N plus 2. Nah, ini adalah urutan bilangannya.
Atau bisa juga kita n-1, kemudian n plus 1. Jadi ini variabelnya. Kemudian bilangan asli 2 digit, berarti kalau bilangan asli 2 digit adalah 10A plus B, di mana A itu ada berupa puluhan ditambah B berupa satuan. Contoh 32 2 digit. Berarti 10 dikali 3 ditambah 2. 10 dikali 3 karena 3-nya adalah puluhan, terus 2-nya adalah satuan. Kemudian bilangan genap dan ganjil, maka dapat kita simbolkan dengan 2M dan 2N plus 1. Berarti untuk bilangan genapnya adalah habis dibagi 2. Dan untuk bilangan ganjilnya itu tidak habis dibagi 2, tapi ada kelebihan satu bilangan. Mengapa penjelasannya jauh lebih baik jika menggunakan bentuk aljabar? Ini alasannya. Tidak semua bilangan real dapat dihitung dalam segala kasus mengenai apakah bilangan tersebut membentuk sifat tertentu atau tidak. Namun, apabila menggunakan bentuk aljabar, hal tersebut dapat dijelaskan secara umum. Pada bagian soal yang ketiga, pada bagian 2 di halaman 3, jadi silahkan lihat di halaman sebelumnya, itu halaman 3, pada bagian 2, jelaskan bagaimana kita menebak hari ulang tahun. Maka jawabannya kita misalkan, bulannya adalah X. Kemudian tanggalnya adalah Y. Ingat persamaan di halaman ketiga. Pada bagian kedua adalah 10 dikali dalam kurung 7X ditambah Y ditambah 3 dikali dalam kurung 10X dikurangi 3Y. Di mana hasil perhitungannya adalah 100X ditambah Y. Maka jika terbentuk bilangan 3 digit, nah di sini tuh bisa terbentuk bilangan 3 digit atau bisa juga terbentuk bilangan 4 digit. Jadi jika terbentuk bilangan 3 digit, maka bulan ulang tahunnya adalah digit ratusan. Kemudian tanggal ulang tahunnya adalah digit pada puluhan dan satuan. Contoh, misalnya jika perhitungannya itu 103. Nah, jika 103, maka hasilnya 3 digit digit yang pertama itu adalah bulan ulang tahun. Berarti kalau 103 itu digit yang pertamanya adalah 1. Digit ratusannya 1, berarti bulan Januari. Kemudian digit yang kedua dan ketiganya yaitu puluhan dan satuan itu 03, berarti bulannya adalah bulan 3. Bagaimana jika terbentuk 4 digit? Maka jika terbentuk 4 digit, bulan ulang tahunnya adalah 2 digit pertama. Kemudian tanggal ulang tahunnya adalah 2 digit pada terakhir. Contoh jika hasilnya adalah 1022, misal 1022 ini berarti angka 2 digit pertamanya pada angka 1022 itu berarti 1022, berarti pada 10-nya itu adalah bulan 10. Kemudian 22-nya itu adalah tanggalnya, yaitu tanggal 22, tanggal ulang tahunnya. Selanjutnya contoh yang pertama. Pada gambar di samping, titik O adalah titik tengah garis AB. Jumlah busur setengah lingkaran dengan diameter berturut-turut AO dan BO adalah sama dengan panjang busur setengah lingkaran dengan diameter AB. Jelaskan hal ini dengan menggunakan aljabar. Misalkan AO-nya itu sama dengan A, tentukan panjang busur masing-masing. Begitu. Jika kita misalkan AO adalah A, maka panjang busur setengah lingkaran adalah diameter AO. Ya. Jadi kita lihat bahwa misalnya panjang busurnya adalah A dikali O, maka panjang setengah busur lingkarannya adalah, ingat rumus busur lingkaran itu sama dengan keliling. Keliling itu V dikalikan dengan D. Kalau D-nya di sini dimisalkan A, maka untuk keliling satu lingkaran penuh itu adalah V dikalikan dengan A. Karena ini AO ini berbentuk setengah lingkaran, maka V dikalikan dengan A-nya adalah diameter dikalikan setengahnya. Ya. Kemudian karena titik O adalah titik tengah AB, maka AO adalah BO. Berarti panjang dari AO itu akan sama panjang dengan BO. Oleh karena itu, panjang busur setengah lingkaran dengan diameter AO dan BO adalah sama.
jumlah kedua pasang busur tersebut adalah, nah, jadi panjang AO dengan panjang BO ini adalah sama, sehingga jumlah atau panjang busur setengah lingkaran dari AO ini akan sama dengan panjang setengah busur lingkaran pada BO. Karena AO ini panjang setengah busur lingkarannya adalah V dikalikan A dikalikan setengah, maka kita kalikan 2 karena panjang busurnya adalah sama. Maka hasilnya adalah VA. Karena AB adalah 2A, maka panjang busur setengah lingkaran AB adalah V dikali A dikali setengah dikali A. Nah, jadi gini. Untuk panjang AB, karena panjang AO adalah A, panjang BO adalah A, maka panjang AB adalah A ditambah A. Jadi hasilnya adalah 2A. Sehingga setengah lingkaran dari AB ini adalah V dikalikan D dikalikan dengan setengah. Berarti V dikalikan D-nya adalah 2A dikalikan setengah. Hasilnya adalah VA. Jadi karena 1 dan 2 bernilai sama, yaitu VA juga hasilnya, maka jumlah panjang busur setengah lingkaran dengan diameter AO dan BO adalah sama dengan panjang busur setengah lingkaran berdiameter AB. Jadi panjang AO dan panjang BO ini dijumlahkan itu akan sama dengan panjang busur dari AB. Selanjutnya soal yang kelima. Jika diketahui AP sama dengan PQ sama dengan QR sama dengan RB seperti pada gambar di sebelah kanan, mengapa jumlah panjang busur 4 busur setengah lingkaran dengan diameter AP, PQ, QR, dan RB adalah sama dengan panjang busur setengah lingkaran dengan diameter AB? Jelaskan menggunakan bentuk aljabar. Kita misalkan bahwa untuk panjang AP itu adalah A, sehingga diameter dari AP ini adalah A. Begitu juga PQ, panjangnya adalah A, QR panjangnya adalah A, dan RB adalah panjangnya A. Kenapa? Karena AP sama dengan PQ sama dengan QR sama dengan RB. Panjang busur itu sama dengan keliling lingkaran, yaitu Pi dikalikan dengan D. Maka panjang busur AP, karena AP ini bentuknya adalah panjang busurnya ini adalah berbentuk setengah lingkaran, panjang AP sama dengan diameter AP, yaitu nilainya adalah A. Maka panjang busur setengah lingkaran AP berarti keliling dikalikan setengah dikalikan keliling, berarti setengah dikalikan V dikalikan D. D-nya diameternya adalah A, maka setengah dikalikan V dikalikan A, hasilnya adalah 1/2 atau setengah VA. Jadi panjang AP ini, panjang busur AP ini adalah setengah VA. AP, perhatikan AP sama dengan PQ sama dengan QR sama dengan RB. Maka jumlah 4 busur setengah lingkaran AP, PQ, QR, dan RB adalah setengah PA. Berarti setengah dari busur AP ini dikalikan 4. Kenapa dikalikan 4? Karena diameternya adalah sama. Jadi A berarti dikalikan 4. Setengah PA dikalikan 4 hasilnya adalah 2 PA. Jadi AP ditambah PQ ditambah QR ditambah RB hasilnya adalah 2 PA. Kemudian perhatikan panjang AB. Panjang AB adalah A ditambah A ditambah A ditambah A, hasilnya adalah 4A. Maka panjang busur setengah lingkaran AB adalah keliling dari lingkaran AB ini dikalikan 1/2 karena setengahnya. Berarti V kelilingnya adalah V dikalikan D. D-nya adalah 4A. Berarti V dikalikan 4A. Kemudian dikalikan setengah. Kenapa dikalikan setengah? Karena ini adalah setengah lingkaran. Hasilnya adalah 2 PA. Maka AP ditambah PQ ditambah QR ditambah RB hasilnya akan sama dengan AB. Kenapa? Karena panjang busur AP, PQ, QR, RB jumlahnya adalah 2 PA. Begitu juga panjang dari AB adalah 2 PA. Demikianlah video pembahasan untuk matematika kelas 8 halaman 18 sampai dengan 20. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.